Apa sih isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah keadaan di mana seseorang terkena gejala COVID-19 dan tidak dibenarkan untuk beraktivitas di luar rumah agar mencegah penularan COVID-19. Apa aja sih gejala COVID-19? 1. Demam kedua, sakit tenggorokan ketiga, sesak nafas keempat, kehilangan penciuman kelima, diare. Orang-orang yang disarankan melakukan protokol isolasi mandiri. Pertama, terkonfirmasi COVID-19 dengan pemeriksaan PCR kedua, mendapatkan hasil positif pada rapid ketiga, melakukan kontak dengan orang yang positif. Protokol isolasi mandiri dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi penularan COVID-19. Pasalnya, virus corona mudah sekali menyebar dan dapat menyebabkan gejala yang berat dan berakibat VI. Gimana nih teman-teman? Sekarang masih banyak bukan kita temui orang yang nggak mau melakukan isolasi mandiri karena mereka menganggap COVID-19 ini hanya masalah sepele. Bagaimana sih cara membedakan kita itu gejala ringan, gejala sedang, atau gejala berat pada COVID-19? Nah, secara sederhana gejala ringan itu bagi aku kayak batuk, pilek, ada pilek-pilek dikit lah. Kalau gejala sedang itu sampai pegel linu, sampai nafsu makannya berkurang dan nggak aktif. Nah, BTW aku nih di gejala yang sedang. Setelah itu ada gejala berat sampai sesak napas, kebiruan, terus kayaknya lemes banget. Pertanyaannya, kapan kita harus ke rumah sakit? Apakah gejala ringan itu di rumah saja? Kalau bagi aku, kalau teman-teman bisa ke rumah sakit, teman-teman tolong ke rumah sakit karena biar kita bisa mendapat obat-obat tertentu agar badan kita tetap fit. Gue sendiri nggak sadar COVID sampai bawa gue cek, oh ya, gue gejala ringan. Dan untung gue dibawa ke rumah sakit dan gue membutuhkan waktu 3 minggu untuk pulih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa ke rumah sakit biar lebih cepat fit. Thank you. Berapa lama kamu harus isolasi mandiri? Apabila kamu tidak bergejala, lakukan isoman selama 10 hari sejak pengambilan spesimen. Dan apabila kamu bergejala ringan, lakukan isoman selama 10 hari dari tanggal onset atau awal gejala ditambah 3 hari bebas gejala baik itu demam, gangguan pernafasan, batuk, pilek, lemas, dan lain-lain. Apabila kamu bergejala 2 hari berarti 10 ditambah 3 hari, 13 hari. Dan apabila kamu bergejala 15 hari berarti 15 ditambah 3, 18 hari. Nah, ini adalah gambaran berapa lama kamu harus isolasi mandiri, tapi jangan diputuskan sendiri ya, harus konsultasikan ke dokter biar dokter yang menentukan. Protokol isolasi mandiri. Nope. 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 Yep. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan nafsu makan, napas pendek, mialgia, dan nyeri tulang. Kritis, yaitu pasien dengan gejala gagal nafas, komplikasi infeksi, atau kegagalan multiorgan. Siapkan alat-alat seperti oximeter, termometer, dan tensimeter untuk pantau tanda-tanda vital. Minum obat dan suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan yang memantau, bisa lewat telemedicine yang disediakan pemerintah. Anggota keluarga lain yang serumah tetap menggunakan masker, alat mandi, dan alat makan yang terpisah dari anggota yang positif. Siapkan alat-alat seperti oximeter, termometer, dan tensimeter untuk pantau tanda-tanda vital. 6. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin. Lakukan PHBS dimulai dari hidup bersih dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Cuci tangan dengan 6 langkah secara teratur, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, setelah membuang sampah, setelah batuk dan bersin. Jadikan kebiasaan mencuci tangan setiap hari. Oh iya, jangan lupa mandi setelah berpergian. Mandi dengan sabun dan air bersih dengan syarat air tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, suhu antara 10-25 derajat Celcius. Setelah mandi, jangan lupa ganti baju ya sobat.
Kalau batuk dan bersin, lakukan hal seperti ini ya. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu. Kebersihan diri sudah, kebersihan rumah jangan lupa. Kebersihan diri sudah, kebersihan rumah jangan lupa. Bersihkan secara rutin dengan desinfektan, utamakan ruangan yang rentan terkena virus ya. 8. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.